Ya, assalamualaikum buat teman-teman semua. Hari ini kita mau unboxing ya. Ini ada paket, ini ada dua paket, tapi dari satu pengirim. Ini isinya mesin ini. Cuman sebelum saya buka ini saya mau infoin ya ke teman-teman. Kalau emang teman-teman ada rencana gitu mau kirim mesin ya, misalnya kirim mesin ke saya atau kirim mesin ke orang lain yang via luar kota gitu. Kalau teman-teman nih lihat ya, ini aja deh, ini lihat nih teman-teman nih, ongkos kirimnya nih 140.000 ya. Yang ini 150.000. Teman-teman lihat ya, 140 tambah 150 290, berarti ini kalau saya kirim baliknya dengan jasa ini juga hampir 600.000 ini ongkos kirimnya aja. Lebih mahal ongkos kirimnya dibanding jasa bongkarnya. Berat. Makanya saran dari saya kalau teman-teman emang mau kirim, saya nggak dibayar ya oleh jasa ekspedisi manapun juga. Cuman ini buat teman-teman juga gitu. Kalau emang mau kirim mesin, kirim yang besar-besar, kirim yang nggak harus mesin, pokoknya yang berat-berat, ambil servisnya JNE. Ini saya nggak dibayar atau nggak di-endorse oleh JNE. Ambil servisnya JNE ya. Ambil JNE, servisnya minta JTR. Nah, kalau JTR itu murah, dia dihitungnya per 10 kilo. Jadi kalau ini mesin beratnya 30 kilo berarti misal Jabotabek per 10 kilo kalau nggak salah 30.000. Kalau saya ngirimnya bobotnya 30 kilo berarti 90.000. Ini kalau pakai servis JTR paling hanya 90.000. Kalau kayak gini kan berat. Kasihan ke teman-temannya. Lebih baik uangnya dialihin buat beli spare part. Ini isinya ya teman-teman ya. Sekarang kita cek mana dulu ya. Ini kita cek barang-barangnya dulu deh nih. Ini barang baru apa gimana ya? Oh, barang bekas. Nah, ini udah ada acak-acak. Nah, ini membran. Rebuk. Wih, seger. 29N karbunya. Ini mah lokal karbunya. Naik cutter. Kirain apaan? Tutup oli. Oli. Masya Allah. Ini barang bekas, saya kira ini barang baru semua. Ini bekas-bekas semua ya. Ini apa? Ini head. Ini saya edit aja ya teman-teman ya, biar nggak terlalu lama nanti videonya. Oke teman-teman, untuk yang barang-barang tadi yang banyaknya udah dicat sih, jadi saya nggak perlu bahas ya. Paling nanti saya bahas nih bloknya sama crankcase-nya nih. Saya bongkar dulu ini ya teman-teman ya, nggak usah saya edit ya, nggak usah saya videoin ya. Nanti saya tinggal ambil kesimpulan aja apa aja yang perlu diganti, soalnya saya udah sering kasih lihat ke teman-teman video untuk cara bongkar ya, biar nggak terus mengulang, kan bosan juga. Saya juga bikin video kalau isinya cuma itu aja ya mah buat apa, habis-habisin kuota aja. Oke, saya mau bongkar dulu ya teman-teman ya. Ini satu ya teman-teman ya, ini kalau yang punyanya nonton, ini kaki empatnya bengkok nih kayaknya nih. Ini saya juga baru deh dapat motor kaki empatnya sampai bengkok ke dalam. Ini belum saya buka ya, belum saya kendorin. Tadi juga waktu nyabut kampas ini susah banget.
Mas, kalau yang punyanya lihat nih, kaki 4 ya. Nah, lihat ya, ini ada spasi ya. Nih, tuh, masuk ke dalam tuh, spasinya hilang. Nanti dia ngebuka lagi. Nah, ini bukan oleng, ini bengkok dalam, ngeksak ke dalam. Tuh, renggang. Masuk ke dalam kan. Ini bengkok ke dalam. Ini satu nih penyakit nih kaki 4 nya. Nih ya, teman-teman bisa lihat ya. Bengkok, miring. Gak tahu ini bisa begini. Tuh mas, lihat mas. Kaki 4-nya bengkok. Ini ganti ini mah. Masa mau dipres? Lagian murah kalau kaki 4 mah. Tuh jauh banget tuh. Yang ini ngebleksek tuh. Yang ini ke dalam nih. Sama ini gigi rasionya kena. Ini netral ya. Ini masih pakai tahun tua. Ini juga nggak ada ringnya tuh. Pakai ring. Oh, ringnya kemana ini ringnya? Ini netral nih. Ini sepanengnya ada. Cuman ini berat ya. Ini kayak pinionnya kayak apa ya? Kayak setengah bebas deh. Ini berat ini. Harusnya nggak seperti ini. Kalau kita bongkar motor-motor yang sehat, entengnya nggak kayak gini. Ini berat. Ini mudah-mudahan bukan rasionya deh. Coba kita pakai teknik darurat ya. Kayaknya ini dulu pernah ganti lahar Iko deh. Mungkin kurang pas. Nah, enteng. Nih teman-teman, kalau nemuin ereking kaki 4 seret, habis baru dipasang, baru dirakit mesin ininya kurang bebas. Nah, sekarang kan beda tuh, enteng banget ya. Biasanya kalau udah ganti lahar Iko, tahu kan lahar Iko? Nih lahar yang kecil nih, yang di sini, yang kecil. Itu biasanya kurang pas. Nah, kalau udah kerakit gitu, masa kita mau ngepasin kan repot kalau harus ngebelah lagi. Bisa dicoba trik kayak saya tadi, trik darurat namanya. Ya daripada repot gua ngebelah lagi kan, udah dirakit kan, harus ngelem lagi. Pakai aja trik kayak gitu, aman kalau gitu juga nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting entengnya udah dapet. Nah, kalau ini kan normal, beda jauh sama yang tadi. Ini kenapa bisa begini, karena si ikonya kurang masuk. Jadi di ujung sini ada gigi 2 nih. Ada gigi 2 nih, mentok dia ke lahar begini. Ketika teman-teman pukul ininya, tak dia masuk ke dalam si iko, agak kedorong gitu. Jadi dia bisa bebas. Aman, pakai perasaan ngetoknya, jangan lupa kalau nggak getok. Nih, ini dipasang bautnya biar ulirnya nggak rusak. Wis beres, rasionya insya Allah aman deh. Mudah-mudahan nggak terlalu berat ini di bagian dalam. Paling ini doang ring. Yuk, saya buka dulu ya yang lain ya. Oke teman-teman, ini udah saya buka ya untuk bagian krukas dan gigi rasio dan crankcase-nya. Nih mas ya, mesin dalamnya. Ini crankcase-nya nih, yang kanan nih. Yang kanan mau udah ripuh, udah las-lasan di mana-mana. Ini udah bos-bosan. Kalau ini mah kan emang mas nggak pakai ya, nggak mau pakai ya. Karena mas juga udah ngirim crankcase copotan juga nih. Ini crankcase copotannya seger ini mah. Nah ini masih bisa dipakai ya. Sekarang lanjut ke sini ya, ke gigi rasio. Ini gigi rasio, ini nggak ada snap ringnya, copot ya, nggak masalah sih. Ini tinggal saya ganti aja nanti. Tinggal saya pasang snap ringnya. Ini kan di sini harusnya ada snap ring. Tadi saya buka udah nggak ada snap ringnya. Ini rasio asli apa bukan ya? Dari warnanya kelihatan beda. Nih kalau yang asli ya sebelah kanan, lihat ujung ininya nih. Kelihatan nggak? Nah, ini asli nih. Kalau yang asli gini ujungnya. Nanti deh dicek lagi ya untuk gigi rasio. Yang pasti di rasio masalahnya cuma di sini nih, nggak ada snap ringnya. Selanjutnya ini ya mas ya, nih krukasnya udah dilas nih. Ini nggak apa-apa,
kalau teman-teman ngerasa kepepet ya, teman-teman misalnya ganti stang seher ya, ganti pen. Nah, ketika ngepresnya ininya longgar nih. Ya, kurang kurang apa ya? Kurang padat, kurang peret lah gitu lah. Kalau kurang peret kan nanti si krukas gampang ini ya, gampang gampang berubah, gampang gampang melenting lah bahasa itunya. Kalau teman-teman ngalamin pen krukas kurang padat, emang kadang solusi seperti ini. Ini dititik sama las, tel. Jadi ini di las ada indikasi ya, eh, lubang pennya ini udah longgar. Nah, nanti ini kalau misalnya mau ganti stang seher ya harus digerinda lagi, terus harus dilas lagi. Sama ini nih udah dilubangin. Ini nggak salah dilubangin kayak gini. Ini kayaknya mesinnya mesin balap dah ini. Soalnya saya dilihat dari bloknya aja ngeri ini. Ini saya nge-restore mesin balap kayaknya. Soalnya ini yang punyanya ya teman-teman ya. Ini baru beli dia racking. Dia racking baru beli, lantas dikirimin ke saya tolong dirapihkan. Ini kalau saya lihat dari spek bloknya, ini bloknya blok balap. Nanti saya bahas ya untuk bloknya. Dan ini untuk ngasih lubang seperti ini nggak bisa sembarangan ya teman-teman, bukan orang sembarangan. Soalnya kenapa? Karena ini ngerubah titik geser juga, ngerubah bobot bandul krukas. Dengan dilubangin seperti ini kan lebih ringan. Keuntungannya kalau misalnya emang positif, motor laju, motor lari. Keuntungan yang kedua, si bearing ini lebih awet. Soalnya kenapa? Ada lubang tambahan. Jadi ketika langkah kompresi primer turun ke bawah, dia nyembur ke sini nih. Tekanan dia ikut nyembur juga ke bearing. Jadi sedikit lebih awet dibanding tanpa ada lubang. Untuk krukas terserah Dimas ya. Ini mau diganti. Kalau emang mau diganti krukas, saran saya jangan beli baru. Yang baru mah ringkih. Mending beli copotan aja. Copotan murah meriah. Copotan mah nggak nyampe gope. Kalau yang baru berapa ya? Hampir sejuta kali, 900 berapa gitu. 800-an lah. Ya, yang selanjutnya crankcase kiri ya mas. Ini crankcase kirinya nih. Tadi kan yang kanan bos-bosan ya. Mudah-mudahan ini yang kiri belum bos-bosan. Ini tadi belum saya copot sih, saya belum lihat. Cuman saya udah tahu ini longgar. Jadi kita lihat bareng-bareng aja ya. Mudah-mudahan si rumah laharnya belum bos-bosan, masih asli gitu. Kalau saya pribadi, saya lebih suka ngadepin rumah lahar longgar tapi masih asli daripada rumah lahar rapat tapi seperti ini. Bos-bosan. Saya lebih suka seperti ini, seperti yang masih asli tapi longgar. Karena kalau yang udah bos-bosan gitu, kalau misalnya salah di awal, nggak center di awalnya, ya udah motor ngegeter, repot jadinya. Coba kita lihat ya bareng-bareng ya. Ini udah longgar. Selamat tuh. Ini mas, rumah laharnya ini longgar ya. Cuman ini belum dibos, beda sama ini. Kalau ini udah dibos pakai besi. Ini mah gampang ngobatinnya, merem. Selamat lah kalau crankcase kiri mah. Ya lebih repot saya kalau nemuin crankcase kiri udah bos-bosan. Paling yang agak berat ini mas nih, ininya nih. Bukan berat sih, maksudnya agak-agak repot lah ini. Saya nggak bisa sendiri nih. Ini kan tuh las. Dan ini nggak rata, geleyang. Jadi ini kalau mau rapih ya, kalau mau rapih mesinnya, ini harus diratain dulu dengan baknya, terus bener-bener dipasin. Soalnya kalau gelombang seperti ini, nanti nggak rapet. Kalau hujan, bocor, masuk ke magnet, karatan dah magnetnya, masuk ke sini. Jadi nggak kedap. Ini soalnya las-lasan semua tuh. Oke, sekarang kita bahas bloknya ya, teman-teman ya. Ini ya, teman-teman ya, bloknya seger ya. Ini dicat apa di sunblast ya? Ini bersih banget bloknya. Tuh, udah di porting, udah dikorek. Tuh, teman-teman lihat ya, lubang exhaustnya. Ini tadi saya udah ukur lebarnya ini 42. Ini udah pokoknya udah perubahan pol ini. Ini speknya keras ini blok, bukan spek harian. Ini saya infoin dulu ya ke teman-teman. Ini mas, tinggi exhaustnya ini udah 25.
tinggi exhaustnya. Dari atas ke sini ini 225. Bloknya ini portingannya udah sedikit agak keras. Bukan bilang blok gagal ya. Bukan, bloknya ini bukan blok gagal. Cuman ini portingannya cocoknya sama orang yang doyannya main putaran menengah ke atas. Ini cocok nih. Ini kan Mas baru beli ya racking. Mas cerita ke saya kalau Masnya juga masih pemula, masih baru-baru. Kalau untuk pemula pakai blok seperti ini dengan tinggi exhaust udah 25, lebar 42, lubang pada besar begini. Ini repot di putaran bawahnya. Awas teman-teman, jangan ambil kesimpulan saya bilang blok ini gagal ya, atau bilang malpraktek ya, bukan. Cuman saya kasih tahu dulu buat pemula. Pemula pakai blok ini pasti nggak nyaman di putaran bawahnya. Kenapa? Kata motor maunya loading, menunggu putarannya. Tapi dapatnya RPM-nya udah dapat, ini power muntahnya edan-edanan ini motor. Sekarang kembali ke Mas aja ya. Karena kemarin Mas kan cerita bloknya minta diporting buat harian. Ya maaf aja Mas, ini apanya yang mau saya porting? Bloknya udah gede-gede begini, lubangnya udah besar-besar tuh. Ini apanya yang mau diporting? Kalau saya nakal mah bisa aja saya amplas-amplas. Saya tinggal bilang Mas ini udah diporting. Cuman kan tetap aja nanti karakternya ini tetap tengah ke atas. Gimana pun juga ini karakternya tengah ke atas. Walaupun saya bantu dengan kompresi sekunder padat, main dari timing api, tetap ini motor loading, galaknya tengah ke atas. Emang ini power mantap ini kalau sekalinya dapat. Ya kalau secara dihitung mah sebenarnya blok balap mah bukan, karena kalau buat balapan masih kurang gitu ya. Kalau murni full balap atau full liaran masih kurang. Cuman dengan spek segini, tinggi exhaust 25, lebar 42, jokinya ini yang makanya harus doyan main putaran menengah ke atas. Kalau Mas, apalagi Mas tinggal di Jakarta yang mainnya buka-bukaan gas, respon cepet, kedodoran pakai motor ini mah, pakai motor blok spek ini mah. Saran juga ya buat teman-teman, ini saya kasih tip ya buat pemula ya, yang pengen porting blok gitu. Teman-teman kalau misalnya mau porting blok ya nggak usah harus ke saya, ke yang lain gitu, misalnya ke mekanik lain gitu. Pengen porting blok racking, saya kasih saran, jangan terlalu kenceng mintanya, masih tahu aja, jangan terlalu tinggi speknya, apalagi motornya masih dipakai harian. Kenapa? Bukan mekaniknya nggak sanggup, bukan mekaniknya nggak bener, bukan, cuman mekanik gitu. Kadang saya suka masih ngebaca juga, ngasih hitungan juga. Kalau dibikinin spek terlalu tinggi, dibikinin spek yang cakep, dibikinin spek yang bagus, racking, makin kencang tenaganya, makin besar powernya, putaran bawah makin dikorbanin. Racking seperti itu. Kenapa? Karena racking mah single exhaust, exhaustnya cuma satu. Beda dengan motor-motor lain seperti saudaranya kayak TZM punya YPFS atau Ninja punya Super Keep, dia punya kontrol buka tutup. Jadi di bawah bisa enak, di atas bisa enak. Putaran bawah keepnya nutup, putaran atas keepnya kebuka. Jadi kalau di putaran bawah misalnya Ninja enak nih, karena yang ngebuka exhaustnya cuma satu, exhaust utama aja. Ketika main putaran atas, exhaust keduanya yang keepnya kebuka. Nah, makanya atasnya juga enak, atas bawah cakep. Kalau racking susah, racking harus milih. You mau milih mana? Milih atas, milih bawah. Jadi kalau teman-teman, gua maunya yang kencang motor, pengennya motor buat main top speed, putaran bawah harus dikorbanin. Nggak bisa teman-teman pengen di bawahnya jengat tapi atasnya topnya jalan, susah kalau racking mah. Minimal teman-teman harus ngeloading dulu, harus cari RPM dulu, nggak bisa harus spontan gitu dulu ya. Emang kalau buat yang terbiasa mah gampang, hal-hal seperti itu udah biasa mainin RPM, udah biasa ngocok RPM mah gampang, dan jedanya juga bukan nggak lama sih, paling hanya 1 detik lah gitu jeda dibanding motor standar dengan yang udah diporting seperti itu. Jadi saran saya buat teman-teman kalau emang mau porting ya, ke siapapun juga, apalagi motornya masih dipakai buat harian, buat ke pasar, buat jalan-jalan, buat touring, jangan keras-keras minta speknya, bukan mekaniknya blow on, bukan mekaniknya nggak bisa, bukan. Cuman itu mekanik rata-rata menghitung juga. Termasuk saya juga dulu sering bikin salah. Maksudnya saya dulu kalau porting tuh
nge-push bener, nge-push di power, push di power, push di power. Ternyata selama ini ada yang beberapa ya yang kesulitan bawanya di putaran bawah, maunya motor main tengah ke atas, tengah ke atas. Emang kencang motor, emang enak powernya buat main atas, buat di track pantura tuh enak motor. Cuman ya gitu, di bawahnya, putaran bawahnya sedikit dikorbankan. Jadi yang sedang-sedang aja teman-teman, kalau emang mau porting mah nggak usah yang tinggi-tinggi speknya. Oke, segitu ya teman-teman ya untuk video kali ini, untuk bongkar unboxing punya Mas Denny dari Jakarta. Nah sekarang terserah di Mas aja ya, ini mesin maunya gimana, mau di restore semua, mau diganti, apa yang bermasalahnya apa, atau mau gimana, nanti kabarin aja deh ke saya WA. Yang jelas kalau untuk blog ini saya tolak ya untuk pola porting ya, bukannya saya nolak rezeki, bukan ya, ini udah di porting Mas, ini udah pada gede, apa yang mau saya porting. Mau dibikin spek balap nih, kalau mau dibikin spek balap mah masih bisa ini. Cuma kalau udah begini mah buat harian mau, waduh, udah berat ini mah. Jadi untuk masalah porting saya cancel ya, saya tolak ya, kecuali Mas kirim blok baru gitu. Kalaupun Mas kirim blok baru, speknya di bawah ini, nggak akan sama dengan ini, pasti di bawah ini, nggak akan sebesar-besar ini. Ya akan buat masih buat harian kan motornya, bukan buat motor gila-gilaan gitu. Oke, segitu ya untuk videonya. Terima kasih ya teman-teman ya atas waktunya.